Om Swastiastu, Tabe selamat minggu nelatai, salam sujud kerende melempang. Perkenalkan, nama saya Nurwati, NIM 2100005, kelas A, Fakultas Dharma Acarya, Prodi Pendidikan Agama Hindu, mata kuliah, kurikulum, dan pembelajaran. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dan implementasi kurikulum 2013. Yang pertama, kita masuk bagian A, pengantar, yaitu ada tentangan masa depan. Salah satu alasan untuk pengembangan kurikulum seperti yang terlihat di slide. Salah satu alasan adalah adanya kemajuan teknologi informasi. Kemajuan teknologi menuntut adanya kurikulum yang dapat menumbuh kembangkan teknologi. Dan alasan yang kedua yaitu potensi masa depan yang tampak di slide juga ada, salah satunya adalah lulusan disiapkan memiliki kesiapan untuk bekerja. Oleh karena itu dibutuhkan kurikulum yang dapat memberikan kesiapan kepada peserta didik untuk bekerja di masyarakat ketika sudah lulus sekolah nanti. Alasan lain untuk pengembangan kurikulum adalah persepsi masyarakat, pengembangan pengetahuan, dan pedagogi, dan fenomena negatif, dan pengemukaan. Fenomena negatif yang bermunculan saat ini adalah perkelahian antar pelajar, narkoba, dan korupsi. Selanjutnya adalah bagian B, filosofis. Kurikulum 2013 yang pertama, langkah-langkah pembelajaran berbasis kurikulum 2013 seperti yang terlihat di slide. Untuk langkah pembelajaran dan pembukaan, inti, dan penutup. Di inti ada 5 yang diterapkan, yaitu observing, questioning, associating, experimenting, dan creating networking. Dan selanjutnya untuk kurikulum sebagai materi yaitu adanya planning oriented, digunakan sebelum tahun 2000. Adanya knowledge transmission dari guru ke siswa, perencanaan pembelajaran yang dominan. Guru melaksanakan pembelajaran sesuai silabus dan penilaian didasarkan pada penyerapan materi. Untuk kurikulum sebagai produk seperti yang terlihat di slide, di antaranya result oriented, diadopsi di Indonesia dalam bentuk KBK dan KTSP. Selanjutnya, karakteristik kurikulum sebagai proses. Salah satunya adalah action oriented karakteristik. Yang lain adalah evaluasi, dilakukan secara terus-menerus melalui pemantauan penilaian didasarkan pada kemajuan belajar yang dialami peserta didik. Selanjutnya, untuk kurikulum sebagai praksis kontekstual memiliki salah satu ciri yang menggunakan pendekatan sistem.
di mana materi ke proses dan selanjutnya ke produk. Pada konsepnya digunakan dari teoretis ke praktis dan selanjutnya ke produktif. Bagian C, perubahan mendasar dari kurikulum sebelumnya. Ada tema pengembangan kurikulum 2013 sesuai Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 adalah kurikulum yang dapat menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif. Hal ini dilakukan melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang mana ketiganya tersebut saling terintegrasi. Selanjutnya ada 4 perubahan besar dalam kurikulum 2013 adalah: pertama, konsep kurikulum; kedua, buku yang dipakai; ketiga, proses pembelajaran; dan keempat adalah proses penilaian. Yang pertama, konsep kurikulum dengan penyempurnaan pola pikir, perumusan kurikulum dari KBK tahun 2004, KTSP tahun 2006, dan kurikulum 2013. Seperti yang terlihat di slide, pada kurikulum 2013, standar kompetensi kelulusan diturunkan dari kebutuhan. Kemudian standar isi diturunkan dari standar kompetensi lulusan. Semua mata pelajaran harus berkontribusi terhadap pembentukan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Mata pembelajaran diturunkan dari kompetensi yang ingin dicapai. Semua mata pelajaran diikat oleh kompetensi inti. Yang pertama, konsep kurikulum dengan penyempurnaan pola pikir, perumusan kurikulum dari KBK tahun 2004, KTSP tahun 2006, dan kurikulum 2013. Seperti yang terlihat di slide, pada kurikulum 2013, standar kompetensi kelulusan diturunkan dari kebutuhan. Kemudian standar isi diturunkan dari standar kompetensi lulusan. Semua mata pelajaran harus berkontribusi terhadap pembentukan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Yang kedua, buku ada kriteria. Buku untuk kurikulum 2013 adalah: 1. Buku mengacu pada KI, KD, dan silabus. 2. Buku yang digunakan dalam pembelajaran ada 2, yaitu buku siswa dan buku guru. 3. Buku siswa pada aktivitas, bukan pada bacaan. 4. Setiap buku memuat setiap model pembelajaran dan proyek. 5. Buku guru memuat paduan guru dalam mengajarkan materi kepada siswanya. Yang ketiga, ada proses pembelajaran kurikulum 2013. Menghendaki adanya proses pembelajaran yang mendukung kreativitas. Hal ini sesuai dengan pendapat Dear JH et al. 2011, di mana 2/3 kreativitas seseorang diperoleh dari pendidikan dan sisanya berasal dari genetik.
Dan selanjutnya, kreativitas peserta didik dapat diperoleh dari pendekatan saintifik, di mana adanya proses sebagai berikut: mengamati, menanya, mencoba, menalar, menciptakan, dan mengkomunikasikan. Dan yang keempat, proses penilaian menurut SARP C tahun 2004. Proses penilaian yang mendukung kreativitas siswa adalah penelitian. Berikut ini perbandingan untuk ilmu pengetahuan alam di kurikulum lama dan kurikulum baru. Dan selanjutnya, proses terkait implementasi kurikulum meliputi pengadaan buku, pelatihan guru, pendampingan guru, dan pelaksanaan pembelajaran. Keempat, proses tersebut akan dimonep terkait pelaksanaan dan perkembangannya. Demikian pembahasan konsep dan implementasi kurikulum 2013. Semoga pembahasan materi kali ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Saya tutup dengan mengucapkan Rama Santi, Om Santi 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 Om Sahih.